Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Anggaran KAS akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok 6 terdiri dari Wanda Inyita Nugraha, Rizka Oktaviara, Ida Ruswanti, Nur Khofifah, Endah Fitriasari, Afifah Afiani, dan Bagus Hotiful Iman. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian KAS. KAS memiliki kedudukan yang amat penting dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah KAS yang lebih atau kurang dapat berakibat kurang baik pada perusahaan, karena kekurangan KAS dapat mengakibatkan tidak terbayarnya berbagai kewajiban seperti hutang, gaji, bunga bank, dan sebagainya. Dan KAS yang berlebihan dapat menyebabkan KAS menganggur. Untuk itu, KAS harus direncanakan sebaik-baiknya agar posisi KAS berada pada kondisi yang cukup dalam suatu anggaran KAS. Anggaran KAS adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah KAS beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan KAS maupun perubahan yang berupa pengeluaran KAS. Budget KAS mencakup dua sektor, yaitu 1. Sektor penerimaan atau sumber KAS, 2. Sektor pengeluaran atau penggunaan KAS. 1. Sektor penerimaan atau sumber KAS, misalnya penjualan tunai, penerimaan piutang, penjualan aktiva tetap, penerimaan utang, penerimaan modal, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain di luar usaha. Kedua, sektor pengeluaran atau penggunaan KAS, misalnya pembelian tunai, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran hutang, pembelian aktiva tetap, pembayaran biaya administrasi, pembayaran biaya penjualan, dan yang terakhir, pembayaran biaya lain-lain. Tujuan penyusunan anggaran KAS. Yang pertama, menentukan posisi KAS pada berbagai waktu dengan membandingkan uang KAS masuk dengan uang KAS keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau jangka panjang. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar otoritas dana anggaran yang disediakan. Dan yang keenam, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran KAS yang sebenarnya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun KAS. 1. Menyusun anggaran penagihan hutang. 2. Menyusun anggaran penerimaan KAS. 3. Menyusun anggaran pengeluaran KAS. 4. Menyusun anggaran KAS yang sifatnya sementara. 5. Memperkirakan pembayaran bunga apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Dan langkah akhir itu menyusun kas finansial. Contoh soal, perusahaan akan menyusun anggaran kas tahun 2020. Data yang digunakan adalah 1. Penjualan. Di antaranya ada anggaran penjualan tahun 2020. Triwulan 1 totalnya 60 juta, triwulan 2 50 juta, triwulan 3 40 juta, dan triwulan 4 55 juta. Kemudian ada B, rata-rata penjualan tiap triwulan dibayar secara kredit atau jangka pendek dan penjualan tunai hanya 20%. Dan ada C, pembayaran piutang dilakukan pada pertama, dibayar 1 triwulan dari transaksi 80% total piutang. Kemudian ada sisanya dibayarkan pada triwulan berikutnya dari pembayaran pertama. Kemudian D, piutang tahun 2019 yang belum terbayar Rp 25 juta. E, rata-rata piutang tidak tertagih sama dengan 5%. Nomor 2, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai 6 juta pada triwulan 2. Nomor 3, pendapatan bunga tiap triwulan sama dengan 3 juta.
Nomor 4, biaya operasional per triwulan sebesar 60% dari nilai penjualannya. Nomor 5, pembelian aktiva tetap untuk mengganti yang rusak seharga 10 juta pada triwulan pertama. Nomor 6, biaya bunga setiap triwulan sama dengan 2,5 juta. Nomor 7, kebijakan kas yang ditetapkan adalah memiliki kas 10 juta sampai dengan 20 juta. Nomor 8, saldo awal kas awal tahun 2020 sebesar 5 juta. Diminta, susunlah anggaran kas tahun 2020. Saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal di atas. Diketahui triwulan pertama 60 juta, triwulan kedua 50 juta, triwulan ketiga 40 juta, triwulan keempat 55 juta. Penjualan kredit 80%, penjualan tunai 20%. Anggaran pengumpulan piutang. Triwulan pertama pada penjualan tunai 12 juta. 12 juta dari 20% dikali 60 juta. Triwulan kedua pada penjualan tunai 10 juta. Dihasilkan dari 20% dikali 50 juta. Triwulan ketiga pada penjualan tunai 8 juta. Dihasilkan dari 20% dikali 40 juta. Triwulan keempat pada penjualan tunai 11 juta. Dihasilkan dari 20% dikali 55 juta. Triwulan pertama pada penjualan kredit 48 juta. Dihasilkan dari 80% dikali 60 juta. Triwulan kedua pada penjualan kredit 40 juta. Dihasilkan dari 80% dikali 50 juta. Triwulan ketiga pada penjualan kredit 32 juta. Dihasilkan dari 80% dikali 40 juta. Triwulan keempat pada penjualan kredit 44 juta. Dihasilkan dari 80% dikali 55 juta. Triwulan pertama pada PDEP 2.400.000. Dihasilkan dari 5% dikali 48 juta. Triwulan kedua pada PDEP 2 juta. Dihasilkan dari 5% dikali 40 juta. Triwulan ketiga pada PDEP 1.600.000. Dihasilkan dari 5% dikali 32 juta. Triwulan keempat pada PDEP 2.200.000. Dihasilkan dari 5% dari 44 juta penjualan kredit. Piutang neto triwulan pertama 45.600.000. Dihasilkan dari penjualan kredit 48 juta dikurangi PDEP 2.400.000. Triwulan kedua pada piutang neto 38 juta. Dihasilkan dari penjualan kredit 40 juta dikurangi PDEP 2 juta. Pada triwulan ketiga piutang neto 30.400.000. Dihasilkan dari penjualan kredit 32 juta dikurangi PDEP 1.600.000. Triwulan keempat pada piutang neto 41.800. Dihasilkan dari penjualan kredit 44 juta dikurangi PDEP 2.200.000. Pada tabel kedua tahun 2019, piutang 25 juta dibayarkan 80% pada saat transaksi pada triwulan 1 sebesar 20 juta dan sisanya dibayarkan triwulan 2 sebesar 5 juta. Triwulan 1, piutang sebesar 45.600.000 dibayarkan 80% pada saat transaksi pada triwulan 1 sebesar 36.480.000 dan sisanya dibayarkan triwulan 2 sebesar 9.120.000. Triwulan 2, piutang sebesar 38 juta dibayarkan 80% pada saat transaksi pada triwulan kedua sebesar 30.400.000 dan sisanya dibayarkan triwulan ketiga sebesar 7.600.000. Triwulan ketiga, piutang sebesar 30.400.000 dibayarkan 80% pada saat transaksi pada triwulan ketiga sebesar 24.320.000 dan sisanya dibayarkan triwulan keempat sebesar 6.080.000. Triwulan keempat, piutang sebesar 41.800.000 dibayarkan 80% pada saat transaksi pada triwulan keempat sebesar 33.440.000. Total dari triwulan 1
56.480, triwulan 2 44.520, triwulan ketiga 31.920, triwulan keempat 39.520. Selanjutnya, anggaran penerimaan kas. Piutang pada triwulan pertama sebesar 56.480.000, piutang pada triwulan kedua sebesar 44.520.000, piutang pada triwulan ketiga sebesar 31.920.000, dan piutang pada triwulan keempat sebesar 39.520.000. Piutang ini diperoleh dari total anggaran pengumpulan piutang di tabel yang kedua sebelumnya. Penjualan tunai pada triwulan pertama sebesar 12 juta, penjualan tunai pada triwulan kedua sebesar 10 juta, penjualan tunai pada triwulan ketiga sebesar 8 juta, dan penjualan tunai pada triwulan keempat sebesar 11 juta. Penjualan tunai diperoleh dari penjualan tunai pada tabel yang pertama. Penjualan aktiva pada triwulan kedua sebesar 6 juta. Pendapatan bunga pada tiap triwulan sebesar 3 juta. Nah, penjualan aktiva dan pendapatan bunga diperoleh dari soal. Total anggaran penerimaan kas pada triwulan pertama sebesar 71.480.000. Total anggaran penerimaan kas pada triwulan kedua sebesar 63.520.000. Total anggaran penerimaan kas pada triwulan ketiga sebesar 42.920.000, dan total anggaran penerimaan kas pada triwulan keempat sebesar 53.520.000. Berikutnya saya akan menjelaskan tabel keempat anggaran pengeluaran kas. Biaya operasional triwulan 1, 60% dikali 60 juta yang dihasilkan dari soal sama dengan 36 juta. Itu triwulan 1. Triwulan kedua yaitu 60% dikali 50 juta sama dengan 30 juta. Triwulan ketiga yaitu 60% dikali 40 juta sama dengan 24 juta. Triwulan keempat 60% dikali 55 juta sama dengan 33 juta. Pembelian aktiva tetap sama dengan 10 juta dihasilkan dari soal. Setelah itu tinggal ditambahkan biaya operasional triwulan 1 ditambahkan dengan pembelian aktiva tetap, berarti 36 juta ditambahkan 10 juta, totalnya pada triwulan 1 yaitu 46 juta. Kemudian total pada triwulan 2 30 juta, total pada triwulan 3 24 juta, dan total pada triwulan keempat 33 juta. Selanjutnya, anggaran kas akhir. Saldo awal itu 5 juta, ada di soal. Penerimaan bisa dilihat di anggaran penerimaan kas triwulan 1, yaitu totalnya 71.480. Persediaan itu saldo awal ditambah penerimaan, yaitu 76.480. Pengeluaran bisa dilihat di total anggaran pengeluaran kas triwulan 1, yaitu 46 juta, bunga 2.500.000. Saldo akhir bisa dihitung dengan cara tersedia dikurangi pengeluaran dikurangi bunga, yaitu 27.980. Triwulan 2, saldo awal bisa dilihat di saldo akhir triwulan 1, yaitu 27.980. Penerimaan bisa dilihat di anggaran penerimaan kas triwulan 2, totalnya yaitu 63.520. Tersedia itu saldo awal ditambah penerimaan jadi 91.500. Pengeluaran bisa dilihat di anggaran pengeluaran kas triwulan 2, yaitu
totalnya 30 juta, bunga 2.500.000. Saldo akhirnya tersedia dikurangi pengeluaran dikurangi bunga. Hasilnya 59 juta. Triwulan 3, saldo awal bisa dilihat di saldo akhir triwulan 2 yaitu 59 juta. Penerimaan bisa dilihat di anggaran penerimaan kas triwulan 3 yaitu totalnya 42.920. Tersedia saldo awal ditambah penerima 101.920. Pengeluaran itu bisa dilihat di anggaran pengeluaran kas total yang ketiga yaitu 24 juta. Bunga 2.500.000. Total saldo akhir 75.420. Triwulan 4, saldo awal bisa dilihat di saldo akhir triwulan 3 yaitu 75.420.000. Penerimaan bisa dilihat di anggaran penerimaan kas triwulan yang keempat, totalnya yaitu 50.520. Persediaan yaitu saldo awal ditambah penerimaan 128.940. Pengeluaran bisa dilihat di anggaran pengeluaran kas total yang keempat yaitu 33 juta. Bunga 2.500.000. Total saldo akhir yaitu tersedia dikurangi pengeluaran dikurangi bunga. Total saldo akhir triwulan 4 yaitu 93.440.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.